Beredar sebuah video viral yang menunjukkan dampak dari epidemi zombie drug di jalanan kota Philadelphia, Amerika Serikat. Dalam video yang kita saksikan ini terlihat orang-orang pecandu narkoba zombie banyak yang tergeletak di jalanan berjalan dengan arah yang tak menentu layaknya zombie. Zombie drug sebenarnya merupakan narkoba jenis silazin atau Tran-Q. Obat-obatan ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya, mulai dari pembusukan kulit hingga kepada kematian ya. Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan obat-obatan ini sebagai ancaman nyata, sebab tidak hanya menjamur di Philadelphia, zombie drug juga sudah merebak ke berbagai kota besar di Amerika Serikat. Ya, tapi kalaupun juga sudah menyebar ke Amerika Serikat, perlu juga mendapat perhatian juga untuk kita di tanah air ini ya. Betul kan, sudah beberapa pihak sudah menyatakan, bahkan Barreskrim juga menyatakan bahwa belum terindikasi masuk Indonesia, tapi antisipasinya sudah disiapkan agar hal serupa tidak kemudian menjamah tanah air kita. Boleh saya mengutip nggak pernyataan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Barreskrim Polri ya, Komisaris Besar Polisi Jayadi. Ini mengatakan peredaran narkoba Flaka yang di dalamnya mengandung fentanyl ini memang belum terdeteksi berada di Indonesia. Tapi upaya-upaya pencegahan tentu harus diciptakan atau dipersiapkan sejak dini ya. Meskipun saat ini sedang booming di beberapa kota di Amerika Serikat. Iya, karena juga bahayanya ada informasi terbaru juga kematian seorang pria berusia 43 tahun. Ini menjadi kasus pertama di Inggris yang dikaitkan dengan narkoba zombie ini alias silazin yang juga masuk dalam obat tersebut yang merupakan pasokannya berada di Inggris begitu ya. Kita coba akan lihat update informasinya mengenai hal ini langsung bersama rekan kami, ada Yanri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Yanri, silakan. Ya, pemirsa TV One, mungkin sempat ramai juga ya beredar di tanah air, ada video zombie di salah satu wilayah di Philadelphia, Kensington. Dan ini dari informasi yang kami himpun, memang di kawasan tersebut ada di namanya Kensington, ini bagian dari wilayah Philadelphia setingkat dengan kecamatan kalau di Indonesia. Ini oleh pemerintah daerah setempat di kawasan lokasi kecil tersebut dijadikan sebagai shelter penampungan, dan memang untuk ditujukan kepada mereka yang sudah ketagihan dengan semacam jenis-jenis narkoba. Dan seperti yang bisa saksikan di layar ini, mereka seperti zombie layaknya di film-film ini, mereka adalah pengguna opioid atau semacam narkoba, semacam opium, penghilang rasa sakit, dan memang sengaja disuntikan ataupun diberikan kepada mereka yang ketagihan akan obat-obatan tersebut. Rencananya atau tujuannya sebenarnya oleh pemerintah kota ini untuk sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan obat. Jadi mereka mempunyai program secara khusus, dan kebetulan sel tersebut diletakkan ataupun dilokasikan di kawasan tersebut. Namun berjalan dengan seiringnya waktu ini di luar dugaan, di luar kendali, lokasi tersebut akhirnya dijadikan sebagai tujuan dari sejumlah orang yang sudah ketagihan ataupun mereka yang ketergantungannya sangat tinggi dengan narkoba. Bahkan mereka bukan hanya warga Philadelphia, namun juga dari warga-warga Amerika Serikat dari sejumlah kota. Dan ini tentunya di luar harapan ataupun tujuan di bukanya sel tersebut. Perlu diketahui di dalam ataupun di lokasi sel tersebut oleh pemerintah kota Philadelphia di kawasan tersebut ditempatkan, ditugaskan juga sebenarnya petugas ataupun pegawai khusus untuk menangani ataupun mengontrol akan pemakaiannya. Namun seperti yang saya sampaikan hari ini, di luar dugaan, di luar kendali, akhirnya kawasan tersebut menjadi lokasi ataupun tempat penggunaan narkoba yang legal dalam artian ini memang pemerintah kota atau pemerintah setempat tidak bisa memberlakukan ataupun menangkap ataupun semacam menangkap mereka agar berhenti menggunakannya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya tujuannya
untuk mengendalikan ataupun mengurangi tergantungan obat. Namun demikian, pemerintah kota Philadelphia saat ini dan akibat protes dari warga sekitar, dari warga lokal Amerika Philadelphia, ini akhirnya pemerintah daerah saat ini, pemerintah daerah setempat berusaha untuk bagaimana agar kondisi saat ini yang di luar kendali ini bisa segera diatasi. Dan dari informasi yang kami peroleh, salah satu harapannya adalah nanti dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan mayor atau wali kota Philadelphia, dan diharapkan dari adanya pergantian pemerintah daerah ini nantinya akan ada program, rencana ataupun tindakan yang lebih tegas akan lokasi di kawasan Kensington di Philadelphia tersebut. Dari Fadil dan pemirsa TV. Kembali ke studio. Yandri, tapi betulkah kemudian kondisinya di sana Anda menyaksikan memang semengerikan itu seperti yang berada di video, nampak seperti zombie dan juga berkeliaran di pinggiran jalan? Apakah juga ini hanya berada di Philadelphia saja, apa sudah menyebar ke daerah-daerah lain di Amerika Serikat? Iya, seperti yang nampak di video tersebut, ini sebenarnya hanya di satu kawasan, di mungkin satu atau dua jalan atau gang saja di Kensington. Kensington itu semacam nama kecamatan kalau di Indonesia. Namun demikian, lokasi tersebut tidak seluruh kecamatan, namun hanya di satu atau dua jalan di sekitar shelter atau penampungan khusus bagi warga yang sudah adiktif ataupun ketagihan dengan narkoba. Dan ini tidak menggambarkan situasi di kota Philadelphia tersebut, hanya di kawasan satu atau dua gang saja sebenarnya. Namun di lokasi lain di kota Philadelphia adalah salah satu 6 kota terbesar di Amerika Serikat. Jadi kondisinya tidak seperti yang di video tersebut. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, akibat dampak yang ditimbulkannya, di mana dahulunya di kawasan tersebut ini tertata rapi, ada taman kota yang indah. Nah, namun akhirnya seperti yang pun saya saksikan, warganya ini berperilaku seperti zombie ataupun mereka yang sudah tidak lazimnya seperti manusia normal. Dan mungkin Anda juga menyaksikan ada polisi di sana, tidak mengambil tindakan apapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang lokasi di sana ini ada shelter penampungan khusus yang semula tujuannya ditujukan bagi pengguna narkoba untuk dilokalisasikan di area tersebut dan dalam pengawasan petugas khusus. Namun demikian, karena seperti yang tadi saya sampaikan, di luar dari apa yang mereka harapkan, justru lokasi tersebut dimanfaatkan bagi para pengguna narkoba yang sudah ketagihan untuk berbondong-bondong ke sana, memakai obat bersama karena mereka merasa aman. Tidak ada yang mengganggu ataupun yang menangkap mereka. Namun demikian, saat ini pun sebenarnya di sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk di Philadelphia, di kota New York, Washington DC, pemakaian ganja atau narkoba sudah legal. Namun demikian, tidak separah seperti yang terlihat di gambar atau di kawasan Kensington tersebut. Namun seperti di kota New York, di Washington, dan beberapa kota lain ini tetap masih ada aturan di mana para pengguna obat tersebut apabila terlihat di tempat umum, mereka tentunya akan ditangkap dan dihadapkan dengan konsekuensi hukum. Demikian kondisi yang mungkin yang terlihat seperti yang di layar kaca. Baik. Ya Yandri, kalau di tanah air kita punya peran dan fungsi lembaga negara BNN, sebutlah ya. Nah di Amerika Serikat pun juga kita mengenal ada DEA ya. Nah ini mungkin duduk permasalahannya apa ya Yandri? Kok ada muncul stigma kalau memakai bersama-sama lebih aman karena memang tidak ditangkap. Bahkan tadi Yandri menyebutkan sendiri ada polisi di depan orang-orang tersebut yang juga tidak ditangkap.
Artinya seakan-akan kayaknya legal gitu ya, mengingat marijuana, ganja, ya memang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Bisa nggak Anda memiliki analisa terkait hal ini mungkin Yandri ya? Iya, seperti yang tadi kami informasikan, saat ini banyak sekali di sejumlah negara bagian, sejumlah kota ini pemakaian penggunaan obat-obat sudah dilegalkan dan tentunya juga diimbangi oleh aturan-aturan yang cukup ketat sehingga penggunaan obat tersebut tidak mengganggu ataupun membahayakan keselamatan bagi masyarakat umum lainnya. Namun demikian, karena ini bersifat obat-obatan yang berdampak ketagihan atau ketergantungan dan tentunya berakibat akan terganggunya saraf ataupun otak, dan ini tentunya suatu hal yang sulit untuk dikendalikan. Seperti contohnya di kawasan kecil di Kensington di Philadelphia tersebut, ini adalah merupakan salah satu contoh kasus di luar dugaan, di mana semestinya menurut teori ataupun penelitian mereka dengan didirikannya shelter khusus, dilokalisasikan di tempat khusus, dan bahkan diberikan pengawasan. Dan bahkan petugas kesehatan tersebut memberikan suntikan atau obat tersebut secara gratis bagi mereka yang bermasalah dengan ketergantungan obat. Namun demikian dampaknya tentu seperti yang Anda saksikan, di luar dugaan. Jadi tempat tersebut saat ini bahkan menjadi surga bagi mereka yang sudah ketagihan akan obat-obatan terlarang. Dan saat ini pun sebenarnya di sejumlah kota-kota besar dari pengamatan saya pribadi ini, jumlah tingkat kriminal pun meningkat pesat seperti di kota New York. Pasti. Saya tinggal di kota ini sudah 23 tahun yang lalu dan pemakaian obat-obatan terlarang atau ganja ini baru sekitar 1 tahun yang lalu. Namun dampaknya sudah terlihat sekali di mana kriminalitas semakin meningkat pesat, bahkan sering terjadi aksi perampokan disertai dengan penembakan ataupun penodongan dan perlukaan, dan juga beberapa lokasi penjualan ganja tersebut sering sekali menjadi tempat perampokan ataupun tujuan dari perampokan. Ini mungkin dampak dari penggunaan obat-obatan tersebut yang mengakibatkan ketergantungan, dan ini tentunya sangat berdampak atau diperparah apabila mereka yang mengalami ketergantungan ini adalah dalam kesulitan ekonomi, dan tentunya akibat dampak ketergantungan ini mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan perampokan, perampasan, ataupun hal-hal lainnya untuk memperoleh agar mereka bisa mendapatkan obat-obat terlarang tersebut. Dan ini tentunya merupakan salah satu PR bagi pemerintah Amerika Serikat secara keseluruhan. Mungkin nantinya ada semacam pengaturan atau pengawasan yang lebih ketat meskipun penggunaan ataupun pelegalan narkotik ataupun ganja di sejumlah kota tersebut dilegalkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Yandri Subukti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih laporan dan analisa Anda, Yandri.